warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SI6F akan menampilkan video sesi tanya jawab untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer yang diampu oleh Ibu Arida Zikra Shah Eskom Mkom. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jelaskan definisi dari instrumen penelitian. Oke, baik. Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi dari responden atau subjek penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, tes, atau kombinasi dari beberapa jenis instrumen tersebut. Instrumen penelitian harus dirancang dengan baik dan legalitas serta reliabilitasnya harus diuji sebelum digunakan dalam penelitian. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan ciri-ciri manusia sebagai instrumen penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri manusia. Ada beberapa. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah ciri yang pertama, kemampuan untuk memproses informasi. Manusia dapat menerima, memahami, dan memproses informasi dari lingkungan di sekitarnya. Hal ini berkat kemampuan kognitif yang dimilikinya, termasuk kemampuan berpikir, berbicara, dan menulis. Dan yang kedua cirinya adalah kemampuan motorik yang baik. Manusia memiliki kemampuan motorik yang sangat baik, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas yang sangat halus dan kompleks seperti menulis, menggambar, memainkan alat musik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan gagasan-gagasan baru serta inovasi-inovasi yang dapat mengubah dunia. Hal ini memungkinkan manusia untuk menciptakan teknologi seni dan budaya yang unik dan bervariasi. Dan yang keempat adalah kemampuan belajar. Manusia memiliki kemampuan belajar yang sangat baik dan mampu belajar dari pengalaman kesalahan di masa lalu. Hal ini memungkinkan manusia untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan ciri yang terakhir adalah kemampuan sosial. Manusia adalah makhluk sosial dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini memungkinkan manusia untuk membentuk hubungan sosial yang erat dan saling menguntungkan serta bekerja sama untuk tujuan yang sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi dari observasi. Baik, observasi adalah kegiatan pengamatan sistematis terhadap suatu fenomena atau kejadian secara langsung, baik di lingkungan alamiah, sosial, maupun budaya. Dalam observasi ini, pengamat akan mencatat dan mengamati berbagai aspek dari objek yang diamati, termasuk perilakunya, interaksinya, dan lingkungan sosial di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskanlah jenis-jenis observasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah observasi partisipatif, yang dimana adalah sebuah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan peneliti dalam situasi di mana mereka menjadi bagian dari kelompok yang diamati. Dalam metode ini, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang diamati dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari fenomena yang diamati. Terus yang kedua adalah observasi terus terang atau proses pengamatan, di mana pengamat secara jelas dan terbuka mengungkapkan tujuan pengamatannya kepada subjek atau lingkungan yang diamati.
Kemudian lingkungan yang diamati mengetahui bahwa mereka sedang diamati dan tujuan pengamatannya itu apa. Sementara itu yang terakhir adalah observasi tersamar. Observasi tersamar adalah proses pengamatan di mana pengamat mengamati subjek atau lingkungan tanpa diketahui oleh subjek atau lingkungan itu tersendiri. Dalam observasi tersamar, pengamat mencoba untuk tidak mempengaruhi atau merubah perilaku subjek atau lingkungan yang diamati dengan cara tidak mengungkapkan tujuan pengamatannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Jelaskan tahapan observasi. Baik, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan observasi. Tahapan observasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap deskripsi. Tahap deskripsi sendiri ada beberapa, yaitu dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial atau situasi tertentu sebagai objek penelitian. Selanjutnya, belum membawa masalah yang akan diteliti, melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasa. Analisa belum tertera berupa kesimpulan pertama. Dan selanjutnya yaitu tahap reduksi, yaitu melakukan miniatur observation, yaitu suatu observasi yang telah bersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Penelitian melakukan taksonomi sehingga dapat menemukan fokus untuk memperoleh hasil kesimpulan kedua. Dan yang tahap terakhir yaitu ada tahap seleksi. Tahap seleksi sendiri yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada tahap ini peneliti menentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang kedua yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel sendiri dilakukan dengan memilih subjek atau objek yang memenuhi kriteria inklusi. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi subjek atau objek yang akan diamati. Setelah sampel terpilih, peneliti harus memutuskan subjek atau objeknya. Yang keempat yaitu menetapkan jadwal dan lokasi observasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan observasi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi dari wawancara. Baiklah, wawancara atau biasa juga disebut dengan interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu, dalam satu topik tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang sang informan, atau bagaimana informan menginterpresentasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak ditemukan melalui observasi. Pertanyaan selanjutnya, sebutkanlah jenis wawancara berdasarkan bentuk pertanyaan yang dimuat dalam panduan wawancara. Nah, di sini jenis wawancara itu ada 3. Yang pertama, wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan, diatur, dan ditulis sebelumnya dalam bentuk paduan wawancara, sehingga semua responden menjawab pertanyaan yang sama. Dan yang kedua, ada wawancara semi struktur. Pertanyaan diajukan masih mengikuti panduan wawancara,
Kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi pembicaraan. Ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Keempat, melangsungkan alur wawancara. Kelima, mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Ketujuh, mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh. Oke, di sini saya akan bertanya, jelaskan definisi teknik pengumpulan dokumen. Baik, teknik pengumpulan dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Teknik ini disebut juga dengan teknik pengumpulan basis data yang memiliki kredibilitas yang rendah tanpa dukungan. Bentuknya bisa berupa sejarah, kartera, biografi, pengaturan, kebijakan, foto, gambar, sketsa, film, basis data, dan lainnya. Selanjutnya saya ingin bertanya, dalam teknik pengumpulan dokumen terdapat dua bentuk, yaitu pengambilan basis data dan analisis konten. Silakan jelaskan keduanya. Baik, saya akan menjawab. Yaitu pertama yaitu pengambilan basis data. Pengambilan basis data adalah salah satu teknik pengumpulan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari basis atau database. Basis data atau kumpulan data terstruktur yang disimpan dalam sebuah sistem komputer. Teknik pengambilan basis data memungkinkan peneliti untuk mengambil data atau informasi dari basis data dengan cepat dan mudah. Pengambilan basis data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, yaitu seperti pengambilan data secara manual atau otomatis dengan menggunakan rangka jurnal. Dan yang selanjutnya yaitu dengan cara analisis konten. Analisis konten adalah teknik pengumpulan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan basis data. Teknik analisis konten bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konten atau isi dokumen yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Analisis konten dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti content analysis, discourse analysis, dan text meaning. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu coba jelaskan definisi studi perpustakaan. Studi pustaka atau studi perpustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis non ilmiah, misalnya seperti novel atau cerita buku pendek lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan teknik pengumpulan data berikut beserta instrumen penelitian yang digunakan. Yang terbagi dua, yaitu yang pertama survei dan yang kedua eksperimen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertama adalah survei. Survei adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari responden dengan memberikan kuesioner atau wawancara. Untuk mengumpulkan data dengan teknik survei, instrumen penelitian yang digunakan antara lain kuesioner, daftar pertanyaan tertulis atau digital yang diisi oleh responden. Yang kedua adalah wawancara, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden secara langsung atau melalui telepon. Dan yang ketiga adalah online survei, kuesioner yang diisi oleh responden secara online dengan melalui internet. Yang bagian selanjutnya adalah eksperimen. Eksperimen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memanipulasi variabel-variabel tertentu dan mengamati efeknya terhadap variabel lain. Tujuan dari eksperimen adalah untuk mengetahui sebab akibat dari suatu fenomena
atau untuk menguji hipotesis tertentu. Untuk mengumpulkan data dengan teknik eksperimen, beberapa instrumen penelitian yang dapat digunakan antara lain alat pengukur. Alat pengukur digunakan untuk mengukur variabel tertentu seperti timbangan, pengukur suhu, atau pengukur kecepatan. Yang kedua adalah skala pengukuran. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel tertentu seperti skala Likert atau skala interval. Yang ketiga adalah protokol pengamatan. Petunjuk yang digunakan untuk mengamati variabel tertentu seperti petunjuk tentang bagaimana mengamati perilaku tikus dalam eksperimen psikologi. Oke, baik, itulah tadi hasil video sesi tanya jawab kami, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.